Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang komponen silabus, format silabus, dan penyusunan silabus. Baiklah, materi pertama itu akan disampaikan oleh Pelia Septina. Kepada Pelia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen silabus. Komponen silabus kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 terdiri dari yang pertama itu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini khusus untuk SMP, MTS, SMPLB, SMK, MA, maupun paket C, tetapi tidak untuk dicantumkan pada TK dan SD, terutama kelas rendah. Yang kedua itu identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Yang ketiga kompetensi inti, yaitu suatu deskripsi secara kategori tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai setiap peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat itu kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, tema. Tema ini khusus untuk SD, MI, SDLB, atau paket A, dan tidak terdapat pada jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, itu materi pokok. Materi pokok ini adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta prosedur-prosedur yang terkait dan sesuai. Kemudian dituliskan melalui wujud butir-butir sehingga bersesuaian dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, sehingga melaluinya diharapkan akan tercapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan itu penilaian, adalah suatu proses dari tahap pengumpulan hingga pengolahan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa. Yang kesembilan, alokasi waktu, di mana waktu yang dialokasikan haruslah bersesuaian dengan total atau jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2013 sekolah yang bersangkutan selama rentang waktu 1 semester atau 1 tahun. Yang terakhir itu sumber belajar, di mana diharapkan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran untuk implementasi kurikulum 2013 dapat bervariasi, misalnya dalam bentuk buku, media cetak, baik koran atau majalah, dan media elektronik atau multimedia, atau alam sekitar serta sumber-sumber belajar lain yang relevan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pelia. Pemateri selanjutnya yaitu kepada Aulia Mutianingsi. Kami persilahkan. Baiklah, saya Aulia Mutianingsi akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen silabus. Adapun dalam modul Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2006, komponen-komponen kurikulum yaitu yang pertama identifikasi. Identifikasi mencakup nama satuan atau derajat atau kelas. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada materi pokok.
Materi pokok atau materi inti yang gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Yang kelima itu ada kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Yang keenam itu ada indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh ada penilaian atau teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir itu ada sumber atau bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, itu saja pemaparan materi saya. Baiklah, terima kasih kepada Aulia Mutianingsih. Selanjutnya, pemateri ketiga kepada Pasti Rahmawinta. Kepada Winta, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Rahmawinta melanjutkan pemaparan materi mengenai format silabus. Slide selanjutnya, host. Slide selanjutnya. Yang pertama, format silabus menurut Badan Nasional Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Menurut BNSP tahun 2006, format silabus terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Selanjutnya, untuk komponen-komponen lain, terdiri atas pengalaman belajar, indikator, penilaian, dan unjuk kerja. Pada format silabus menurut BNSP tahun 2006, silabusnya berbentuk uraian. Slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut Direktorat Tenaga Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008, format silabus terdiri atas identitas sekolah dan beberapa komponen utama lain. Adapun identitas sekolah terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester, alokasi waktu, dan standar kompetensi. Kemudian, komponen-komponen silabus yang lainnya, yaitu kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau rujukan. Adapun komponen-komponen dalam silabus menurut Direktorat Tenaga Pendidikan Dirjen, yaitu berbentuk tabel. Selanjutnya, berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, format silabus pada kurikulum 2013 terdiri atas identitas yang berupa satuan pendidikan dan kelas, selanjutnya kompetensi dasar yang memuat KI 1, KI 2, selanjutnya yaitu kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi format silabus menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yaitu berbentuk tabel. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lasti Rahmawinta. Selanjutnya pemateri terakhir kita
Berikan kepada Ramadhani. Kepada Rama dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir mengenai penyusunan silabus. Adapun menurut BNSP tahun 2006, suatu silabus akan dikembangkan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama ada mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD yaitu yang pertama, urutan KI dan KD ini sendiri berdasarkan kepada suatu hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Nah, tak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dengan standar isi. Yang kedua itu yang harus diperhatikan itu keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Nah, langkah selanjutnya dalam pengembangan silabus yaitu mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran yaitu yang pertama potensi peserta didik, yang kedua relevansinya dengan suatu karakteristik daerah, intelektual, emosional, tingkat perkembangan fisik, sosial, serta spiritual dari peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Selanjutnya itu struktur dari suatu keilmuan. Yang kelima, aktualitas serta kedalaman dan keluasan dari suatu materi pembelajaran. Selanjutnya itu ada relevansi yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada alokasi waktu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah pengembangan silabus yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan. Nah, dalam mengembangkan kegiatan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan itu kegiatan pembelajaran ini harus disusun dengan tujuan memberi bantuan pada para peserta didik, khususnya pada guru, agar dapat melaksanakan berbagai proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua itu kegiatan pembelajaran harus berisi rangkaian kegiatan yang harus dilakukan para peserta didik dan harus dilakukan secara berurutan untuk dapat mencapai beragam kompetensi dasar. Yang ketiga itu penentuan berbagai urutan kegiatan pada pembelajaran yang harus sesuai dengan hierarki konsep berisi materi pembelajaran. Nah, yang terakhir, rumusan pernyataan pada suatu kegiatan pembelajaran minimal yang mengandung dua unsur penciri dan mencerminkan sebagai pengelolaan pengalaman belajar para siswa, yaitu diantaranya kegiatan siswa. Selanjutnya yang keempat yang harus diperhatikan dalam mengembangkan silabus yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, indikator ini adalah sebagai sebuah penanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai juga oleh perubahan perilaku dan dapat diukur. Nah, di dalamnya mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, indikator ini juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, mata pelajaran, potensi daerah, dan dirumuskan dalam suatu kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nah, indikator ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai alat penilaian. Yang kelima itu menentukan jenis-jenis penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar pada peserta didik yang dilakukan berdasarkan kepada indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian yang diarahkan untuk mengukur suatu pencapaian kompetensi. Yang kedua ada penilaian dengan acuan kriteria yang didasarkan pada apa yang dilakukan oleh para peserta didik setelah mengikuti berbagai proses pembelajaran dan dalam menentukan posisi seseorang dalam suatu sistem. Nah, yang ketiga itu sistem yang direncanakan ialah suatu sistem penilaian yang berkelanjutan. Maksud berkelanjutan di sini adalah setiap indikator akan dianalisis untuk dapat menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta mengetahui berbagai kesulitan siswa. Yang keempat itu ada hasil penilaian ini akan dianalisis untuk menentukan berbagai tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini dan tindak lanjut ini sendiri berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, seperti program remedi bagi peserta didik dengan pencapaian kompetensi di bawah kriteria ketuntasan, serta program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Yang terakhir itu yang harus diperhatikan dalam penilaian itu sistem penilaian juga harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang telah ditempuh siswa dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya,
Jika pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi yang harus diberikan baik pada proses keterampilan proses atau diantaranya adalah teknik wawancara maupun produk atau hasil suatu observasi lapangan berupa berbagai informasi yang dibutuhkan. Hal yang keenam yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pengembangan silabus itu dengan menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada suatu kompetensi ini didasarkan kepada jumlah minggu efektif, serta alokasi waktu yang dibutuhkan oleh setiap mata pelajaran per minggu, dengan sebelumnya mempertimbangkan sejumlah keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, serta tingkat kepentingan kompetensi dasar. Nah, alokasi waktu yang seharusnya dicantumkan pada suatu silabus diantaranya adalah perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menguasai berbagai kompetensi dasar para peserta didik yang beragam. Nah, yang terakhir itu ada dengan menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu berguna untuk sebagai rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa media cetak serta media elektronik, narasumber, lingkungan fisik, lingkungan alam, sosial, dan budaya. Nah, untuk penentuan sumber belajar ini juga didasarkan kepada standar kompetensi serta kompetensi dasar juga materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta indikator pencapaian kompetensi. Nah, menurut tim Pusdiklat Pegawai tahun 2016, langkah-langkah pengembangan silabus terbagi atas 7 hal. Itu yang pertama itu ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku, kecuali yang belum ada dapat disusun sendiri oleh penyusun atau pengembangan silabus. Yang kedua itu ada mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok dan pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga itu ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat itu ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, indikator ini dapat digunakan untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima itu ada penentuan jenis penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian sendiri. Nah, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan misalnya sama seperti hal yang menurut BSNP tahun 2016 tadi. Yang keenam itu ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif, sama halnya dengan yang diterangkan oleh BNSP tahun 2016 tadi. Yang terakhir itu menentukan sumber belajar. Juga sama dengan BNSP 2016 tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramadhani. Itulah presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti dapat kita terapkan ketika kita sudah menjadi pendidik. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.